Sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk memahami sejarah keduanya, mari kita sama-sama mengenal pembabakan zaman baik secara geologis, arkeologis, ataupun pembabakan zaman secara perkembangan kehidupan manusia praaksara. Awal bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, menurut para ahli, itu masih sangat panas dan belum ada kehidupan sama sekali. Zaman ini dikenal sebagai zaman Arkaikum. Sekian juta tahun kemudian, baru muncullah binatang-binatang yang tidak bertulang belakang, berbagai jenis ikan, reptil, dan amfibi. Zaman ini dikenal sebagai zaman Paleozoikum. Lalu, tahap berikutnya, kerak bumi didominasi oleh berbagai reptil raksasa seperti dinosaurus, atlantasaurus, dan berbagai jenis burung. Zaman ini dikenal sebagai zaman Mesozoikum. Baru kemudian muncullah berbagai jenis binatang besar yang menyusui di zaman Tertier, dan umat manusia sendiri diperkirakan muncul setelahnya, yaitu di zaman Kuartier. Dua fase ini termasuk bagian dari zaman Neozoikum atau Kaneozoikum. Adapun pembabakan zaman menurut para ahli arkeologis dapat dipahami dari berbagai jenis fosil dan artefak yang manusia purba gunakan pada waktu itu, seperti zaman batu dan zaman logam. Zaman batu berlangsung dalam 4 fase. Pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini manusia purba masih menggunakan batu yang sangat kasar. Kebudayaan ini bisa dipelajari lebih lanjut dari kebudayaan Ngandong dan Pacitan di Jawa Timur. Fase yang kedua adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman ini manusia purba sudah menggunakan batu yang sudah agak halus. Zaman ini dapat dipelajari lebih lanjut dari kebudayaan Kejokemondinger dan kebudayaan Abrisaurus. Dan fase yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini manusia purba sudah menggunakan berbagai peralatan dari batunya yang sangat halus. Dan bahkan manusia purba masa ini sudah mampu memenuhi kehidupannya sendiri dengan cara bercocok tanam. Dan fase yang keempat adalah fase tradisi megalitik. Tradisi ini manusia purba sudah bisa merefleksikan kepercayaannya dalam berbagai bentuk bangunan-bangunan batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, peti kubur batu, punden berundak, patung, waruga, dan yang lainnya. Adapun zaman logam, pada prosesnya hampir sama seperti pada zaman batu. Hanya saja alat-alat yang digunakannya dari logam seperti perunggu, tembaga, dan besi. Sahabat semua, fase yang terakhir dari pembabakan zaman adalah pembabakan zaman menurut perkembangan kehidupan manusia praaksara, di mana fase ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, fase food gathering atau fase berburu dan meramu, di mana manusia purba pada waktu itu untuk memenuhi berbagai kehidupannya dilakukan dengan cara berburu dan meramu makanan. Hidupnya masih tergantung pada alam, nomaden, dan masih menggunakan berbagai jenis batu kasar. Fase ini bertepatan dengan masa Paleolitikum dan Mesolitikum. Sedangkan fase yang kedua adalah fase food producing. Manusia purba pada masa ini sudah mulai mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bercocok tanam. Mereka juga sudah bisa hidup menetap. Fase ini bertepatan juga dengan zaman batu Neolitikum. Dan fase yang terakhir adalah fase berundagian atau fase kemahiran teknik. Zaman ini manusia purba sudah mempunyai keahlian dalam menggunakan berbagai bentuknya dari logam, baik dari perunggu, tembaga, ataupun dari besi. Oke, cukup mudah kan memahami pembabakan sejarah? Semoga bermanfaat. Salam belajar sepanjang